Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi pada hari ini tanggal 16 Maret 2024. Saudara yang kekasih, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan kita dan meneguhkan hati kita untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini. Yang diambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-9, demikianlah bunyinya. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang kekasih, ayat ini menggirangkan hati ketika kita mendengarnya, karena isinya tentang berkat yang selalu diidam-idamkan oleh banyak orang. Saudara, baik orang Batak punya cita-cita untuk mengalami berkat 3H katanya. Apa itu? Hamoraon, Hagabeon, dan Hasangapon. Ayat ini kira-kira isinya demikian, saudara. Alangkah bahagianya bila apa yang telah dijanjikan oleh ayat ini tentang kelimpahan hidup itu kita alami dalam kehidupan kita sekarang dan untuk masa depan kita. Bahkan saudara, bukan kita saja yang bergirang, dan Tuhan juga bergirang bila kita mendapat berkat yang berlimpah daripadanya dengan mendapat segala kebaikan dalam seluruh pekerjaan kita dan dalam buah kandungan ataupun dalam hasil ternak atau jeripaya. Semuanya berhasil apa yang kita lakukan. Tetapi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini tentu saudara, judulnya adalah tentang pulih. Saudara, kita akan mengalami berkat yang seperti yang apa saya baca, ketika kita sudah pulih dari dosa kita, ketika kita sudah pulih dari segala kejahatan kita. Berkat ini akan kita terima ketika manusia itu bertobat, ketika manusia itu meninggalkan segala kejahatannya. Dalam perjanjian lama, ayat itu dikenal berkat dan kutuk. Manusia akan diberkati oleh Tuhan ketika manusia itu hidup takut akan Tuhan, dan manusia akan terkutuk ketika manusia itu tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Ayat ini merupakan janji kepada umat Israel, janji Allah yang akan ditepati untuk setiap orang yang percaya kepadanya, yang menuruti segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan hidup bertobat, meninggalkan segala kejahatan, maka Allah akan memberkati saudara. Ini janji Tuhan, harapan masa depan yang dijanjikannya kepada umat Tuhan pada zaman itu. Karena saudara, Tuhan menginginkan sebuah relasi yang baik antara manusia dengan Allah. Tuhan menginginkan manusia itu hidup di jalan-jalannya, dan Tuhan tidak menginginkan manusia itu jauh daripadanya. Karena itu janji ini disampaikan kepada umat Tuhan oleh Nabi Musa, agar umat Tuhan itu semangat untuk hidup di dalam Tuhan, agar umat Tuhan itu semangat mencari jalan-jalan Tuhan, mencari apa yang Tuhan inginkan, dan mencari wajah Tuhan, agar umat Tuhan memilih mana yang terbaik di dalam hidupnya. Tentu yang terbaik bukan melakukan dosa, tetapi yang terbaik adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Saudara yang kekasih, tentu ketika umat Tuhan membaca ayat ini, Tuhan berharap bahwasanya umat itu mendengar dengan baik. Tuhan berharap umat itu termotivasi untuk melakukan segala kebaikan, dan Tuhan berharap bahwa umat itu saudara meninggalkan segala kejahatannya dan belajar untuk mentaati segala perintah Tuhan. Dan Tuhan menjamin, Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan selalu mengingat apa yang Dia ucapkan. Saudara, janji ini
akan dialami oleh bangsa Tuhan pada saat itu, dan dialami. Mereka hidup dalam kelimpahan dengan segala kebaikan. Mereka menikmati hasil-hasil bumi ketika mereka letih lesu di dalam bekerja keras, tapi mereka akan menikmati hasil bumi dengan segala berkelimpahan karena manusia menanam, tetapi yang memberi, bertumbuh dan berbuah itu adalah Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus, ayat ini berkumandang untuk kita pada zaman ini. Tentu kita pun menginginkan hidup kita diberkati oleh Tuhan dengan segala macam kebaikan. Kita ingin diberkati Tuhan, diberkati rumah tangga kita, diberkati anak-anak kita, diberkati pekerjaan kita, berlimpahlah hasil panen, dan diberkati segala usaha apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan. Kita ingin diberkati oleh Tuhan. Tentu saudara, syaratnya ada untuk kita pagi ini. Syaratnya adalah mari kita ikut jalan-jalan Tuhan. Mari kita percayakan hidup kita kepadanya. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah apa yang baik, maka kita akan menerima janji-janji Allah pada ayat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan memotivasi kami untuk melakukan apa yang baik. Semua jemaat Tuhan akan berangkat melakukan berbagai aktivitasnya, dan ayat ini menolong kami untuk kami dapat setia melakukan segala kebaikan yang ada. Walaupun dunia banyak melakukan kejahatan, tetapi anak-anak Tuhan seperti emas murni yang setia kepada Tuhan. Dimanapun berada, maka tetap menjadi emas murni. Terima kasih Tuhan. Limpahkanlah segala kebaikan kepada seluruh jemaat-Mu pada satu hari ini dan pada waktu yang akan datang. Limpahkanlah dengan segala kerinduan yang teramat dalam akan adanya keturunan atau akan adanya perbaikan ekonomi. Dan ketika semuanya itu sudah kami peroleh, maka jemaat-Mu juga belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih pagi ini. Semua jemaat-Mu akan berangkat, anak-anak akan berangkat untuk belajar di sekolah dan di kampus. Biarlah segala berkat kebaikan, hikmat dan pertolongan dari Tuhan anugerahkan untuk anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak yang pintar dan mereka membangun hidup mereka melalui belajar dengan sungguh-sungguh untuk masa depan mereka kelak. Kami berdoa buat seluruh orang tua supaya juga Tuhan memberkati segala pekerjaan orang tua, sehingga orang tua juga dalam penyertaan Tuhan mengerjakan setiap aktivitasnya. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan, yang berduka cita Tuhan hibur, yang memiliki banyak pengharapan Tuhan bukakan segala apa yang baik kepada jemaat-Mu. Pintu-pintu yang masih tertutup Tuhan bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami ya Allah, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.